resep itu kita lihat ya dari atas sampai bawah gitu loh. Nah, apa aja yang kita lihat? Kita lihat artinya kita screening. Screening itu ada screening administrasi, ada screening farmasetik, dan ada screening klinis seperti itu. Nah, kalau screening administrasi sendiri, kita itu lihat identitas pasien, identitas dokter, dan tanggal penulisan resep tersebut. Sama biasanya kopi resepnya juga ya. Nah, untuk screening farmasetik itu berhubungan langsung dengan obat-obatannya atau obat-obatannya, misalnya bentuk sediaannya, stabilitasnya, kompatibilitasnya, seperti itu. Nah, kalau untuk screening klinis lebih ke efek obatnya ya, apakah dia tepat dosis, tepat aturan pakai, tempat indikasi, apakah ada polifarmasi, ada alergi, kontraindikasi, dan sebagainya. Nah, untuk proses dispensing sendiri, itu pada saat sudah lolos di screening tadi ya. Kalau resepnya sudah lolos di screening, berarti siap untuk dilakukan dispensing. Nah, dispensing sendiri itu harusnya dilakukan di area yang bersih dan aman. Kemudian dilakukan oleh petugas yang sudah terlatih atau kompeten di bidangnya. Nah, di dispensing ini juga kita memberikan ini ya, etiket ya. Nah, kalau untuk etiket sendiri, yang putih itu obat oral, nah yang biru itu untuk obat luar atau yang injeksi, seperti itu. Harus juga diberikan informasi tambahan apabila dibutuhkan ya. Misalnya kalau untuk sediaan untuk sediaan suspensi atau emulsi biasanya harus dikocok dulu sebelum dikonsumsi, seperti itu. Nah, kalau untuk kegiatan PIO dan konseling ini serupa tapi berbeda ya sebenarnya. Nah, PIO itu pelayanan informasi obat. Biasanya sasarannya adalah ke sesama tenaga kesehatan. Seperti itu, kita dengan perawat, apoteker dengan perawat, apoteker dengan dokter, apoteker dengan bidan, gitu. Nah, untuk PIO sendiri kan kita berdiskusi sesama tenaga kesehatannya, jadi otomatis literatur yang kita butuhkan itu lebih kompleks dan mendetail. Nah, untuk PIO sendiri juga bisa dilakukan di mana saja ya, tidak memerlukan ruangan yang khusus seperti itu. Nah, kalau untuk konseling sendiri, dia sasarannya lebih ke pasien. Nah, pertanyaannya pasien seperti apa yang bisa dikonseling? Nah, kriterianya itu pasien dan kondisi khusus. Misalnya, pasien dengan kondisi khusus, misalnya ibu hamil atau ibu menyusui, terus pasien yang punya penyakit kronis seperti pasien DM, pasien hipertensi, terus juga pasien yang lagi terapi obat jangka panjang, terus ada juga persyaratan yang harus dipenuhi di konseling ini, yaitu diusahakan di ruangan yang khusus itu untuk menjaga privasi dari pasien tersebut. Nah, untuk home care, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat, itu kalau home care itu namanya home care ya, home care. Berarti kita sebagai apoteker yang mengunjungi tempat tinggal dari pasien kita, seperti itu. Biasanya home care kita lakukan untuk pasien-pasien yang lansia, seperti itu, yang sudah tidak mampu untuk mengunjungi
mengunjungi fasilitas kesehatan seperti itu. Nah, untuk pemantauan terapi obat sendiri itu kita memastikan pasien mendapat pengobatan yang efektif ya, yang sesuai dengan kondisi pasiennya, efektif juga secara harga, dan kita harus juga memonitoring efek samping dari obat yang digunakan oleh pasien seperti itu. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan kedua ya, yaitu farmakoekonomi, analisa farmakoekonomi. Nah, yang akan kita bicarakan di sini ada 4 ya. Yang pertama, cost minimization analysis, yang kedua cost benefit analysis, yang ketiga cost effective analysis, dan terakhir cost utility analysis. Yang pertama itu ada cost minimization analysis atau biasa disebut CMA. Nah, di cost minimization analysis ini metode yang paling sederhana ya. Jadi hanya satu aspek yang menjadi pembanding di metode ini. Yaitu aspeknya apa? Berdasarkan biaya saja. Jadi contohnya seperti ini. 2 jenis obat yang sama, tapi harganya berbeda. Misalnya obat amoxicillin 500 mg generik dan amoxicillin 500 mg paten. Nah, kan di cost minimization analysis ini kita hanya berdasarkan biaya ya. Jadi antara obat A dan obat B ini kita memilih yang paling murah seperti itu. Karena kan membandingkan 2 jenis obat yang setara atau sama, yang dibuktikan dengan adanya uji bioavailabilitas dan bioekivalensi seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah cost effective analysis atau CEA. Nah, CEA ini dia punya 2 parameter pembanding ya, yaitu parameter biaya dan parameter efektivitas terapi. Jadi kita ingin memilih terapi yang biayanya paling murah tapi efektivitas terapinya paling baik, yang dibuktikan dengan nilai-nilai laboratorium. Jadi nilai-nilai laboratorium misalnya seperti ini. Kita membandingkan glimepiride dan metformin ya, glimepiride dan metformin. Anggaplah glimepiride ini harganya 1.000 dan metformin ini harganya 500. Nah, yang paling menunjukkan penurunan kadar glukosa dalam darah paling baik itu adalah metformin. Jadi yang kita pilih adalah metformin karena yang pertama tadi harganya murah, biayanya paling sedikit, dan yang kedua efektivitas terapinya paling baik, ditandai dengan adanya penurunan kadar glukosa darah yang baik dibandingkan dengan glimepiride tadi, seperti itu. Nah, untuk cost utility analysis sendiri atau CUA, dia didasarkan pada perbandingan biaya dan outcome berupa quality of life seseorang. Jadi seperti ini analoginya. Berapa biaya yang kita keluarkan sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hidup dari seseorang, seperti itu.
Jadi untuk cost utility analysis ini kita berusaha untuk memanjangkan waktu hidup dari pasien, tapi memanjangkannya ini dengan kualitas yang baik seperti itu. Misalnya kita bisa memanjangkan hidup pasien anggaplah 3 tahun seperti itu. Nah, selama 3 tahun ini dia hidup dengan keadaan yang sehat seperti itu. Selanjutnya adalah cost benefit analysis atau CBA. Nah, metode yang paling jarang digunakan ya kalau di lapangan, cost benefit analysis ini yang paling jarang digunakan.